Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat Allah yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita bersama-sama dengan keteguhan iman masuk di dalam seluruh rangkaian perjalanan Tuhan Yesus di dalam rangka untuk menyelamatkan umat manusia. Baru saja hari ini kita mendengarkan bersama bagaimana panorama tindakan keselamatan dan penyelamatan Allah itu melalui Yesus Kristus diberikan kepada kita sebagai upaya, ajakan, dan juga upaya untuk menarik kembali seluruh perhatian hidup kita guna bisa mengawal hari-hari hidup kita selanjutnya dengan lebih baik. Kalau kita perhatikan baik-baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang terkasih, bacaan yang dipilih di dalam perayaan ini, Minggu Palma atau Minggu Daun-Daun, mengetengahkan 3 hal. Sebagai langkah kita diajak untuk mewujudkan hari pertobatan kita. Maka saya ambil simbol yang dipakai oleh para Fransiskan. Ada huruf T, tahu. Maka di sini juga saya akan mengajak permenungan kita mengarahkan kepada 3 T yang akan disampaikan di dalam perayaan ini. Bacaan Ekaristi menunjukkan 3 T. T yang pertama adalah tatanan. Tatanan untuk apa? Tatanan untuk hidup beriman kita sebagai pengikut Kristus. Maka bacaan tadi menunjukkan kepada kita apa yang disebut arah dasar kalau kita mau menjadi pengikut Kristus. Pertama adalah menerima dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah melalui dan di dalam Tuhan Yesus. Maka tadi kita memperagakan bagaimana keterlibatan dan partisipasi kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, memperagakan perjalanan yang cukup singkat, hanya saya hitung tadi ada 50 langkah sampai di gereja ini, langkah saya ya. Tapi Bapak Ibu tidak tahu langkahnya berapa, bisa tadi dihitung sendiri. Kalau tidak percaya nanti dari sini sana hitung berapa langkah. Di dalam langkah-langkah kita, hendaknya kita juga merenungkan apa yang mau diberikan kepada kita sebagai umat beriman ini. Apakah kita hanya berjalan begitu saja tanpa arah? Nah, bacaan hari ini dan terutama dalam kisah sengsara itu memberikan tatanan bagi kehidupan kita. Memang hidup kita perlu ditata supaya apa? Supaya ada kerapian, ada keteraturan. Dan tatanannya bagaimana? Nah, itu nanti yang selanjutnya akan ditunjukkan di dalam T yang berikut. Nah, kemudian yang kedua, T yang kedua itu adalah tuntunan. Nah, memang kita tidak merasa bahwa dalam perjalanan yang singkat tadi seakan-akan kita berjalan sendiri. Padahal di dalam diri kita Tuhan menyertai kita dalam melangkah menuju ke Yerusalem, menuju ke kota yang dijanjikan. Allah menuntunnya. Kadang-kadang kita tidak merasa dituntun oleh Allah. Kemudian yang ketiga adalah tontonan. Kita bisa menyaksikan berbagai macam figur atau peran karakter dari setiap orang yang terlibat di dalam perjalanan itu. Seperti yang juga ditunjukkan di dalam kisah sengsara tadi. Ada yang mengeluh-elukan Yesus. Hosana putra Daud, terpujilah namanya. Ada yang membela, ada yang justru menyudutkan, ada yang mendiskreditkan.
berbagai macam sorotan mata tertuju dan menunjukkan sikap orang-orang tertentu di dalam perjalanan itu. Itu semua merupakan satu gambaran dalam perjalanan hidup kita, perjalanan salib kita masing-masing. Maka hari ini kita diajak untuk masuk ke dalam perjalanan hidup kita sebagai umat terbaptis. Apakah perjalanan kita itu bisa mendasarkan diri pada 3T tadi? Tatanan yang diberikan Tuhan Yesus melalui sabdanya, dan juga tontonan serta tuntunan yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus ketika dia membawa salibnya dari rumah Pilatus sampai puncak Golgota. Itu semua gambaran dari apa yang harus para murid kita sekalian perlihatkan dan kita panggul atau kita bawa sampai puncak Golgota kita masing-masing. Karena kenapa Tuhan Yesus tidak mau berhenti di tengah jalan? Atau bahkan ketika ditolong oleh Simon Kirene, Tuhan Yesus kemudian tidak menyerahkan kepada Simon dari Kirene. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang terkasih, kalau kita perhatikan amat sangat menarik pribadi Simon dari Kirene ini. Ini perwakilan dari seorang yang sungguh-sungguh mau menyatakan diri orang yang berkenan kepada Allah. Coba kita perhatikan secara sederhana begini. Simon Kirene tadi diambil dari tempat di mana dia sedang pulang untuk apa ini? Bekerja, mencari nafkah, kemudian dengan pakaian yang ya sebut saja ala kadarnya. Orang yang bekerja itu biasanya pakaiannya itu ya bisa compang-camping, bisa tidak karuan karena sedang bekerja. Tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhan yang mereka butuhkan dan keluarga butuhkan. Nah, pada suatu itu kemudian diperlukan oleh para serdadu yang diwakili oleh saudara-saudara pembawa tadi yang tegas dan beringas. Ya kurang lebih gambaran seperti itu, dipaksa. Simon dari Kirene yang mungkin sudah letih, sudah lesu dan mempunyai beban sendiri, tetapi dengan kesadarannya dan dengan kemauannya dia mau membantu, mau terlibat, melihat empatinya terjemput untuk bersolider dengan Yesus. Kalau kita perhatikan, Simon tidak ada persiapan apapun, tetapi itu spontan muncul di dalam kedalaman dirinya yang mau memberi diri apa adanya. Kalau kita perhatikan, orang yang amat sangat berkenan di hati Tuhan adalah orang-orang seperti itu. Tidak dikondisikan, tidak diformat terlebih dahulu. Kalau kita mau pergi ke gereja, tadi persiapannya berapa jam? Sudah dari pagi ya, nunggu jam 10 tadi, saya sudah keluar masuk kamar tadi, jam tidak lekas dari jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, keluar masuk kamar untuk merayakan jam 10. Tentu saja kemudian kita mempersiapkan diri. Melihat cermin, pakai sisir, pakai make up, yang perlu di make up dan lain sebagainya. Itu upaya untuk memantaskan diri. Tetapi Simon itu tidak membuat itu. Dia spontan langsung. Kesimpulannya bahwa Simon di dalam hidupnya, usahanya, perjuangannya adalah upaya untuk memantaskan diri. Karena melaksanakan apa yang hendak dia raih di dalam hidupnya. Mengupayakan dan bersolidarit dengan sesamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang terkasih, ajakan Tuhan Yesus di dalam perayaan ini mengajak kita untuk kembali kepada panggilan kodrati kita. Sebagai orang-orang yang dibaptis
hendaknya kita menyadari diri bahwa panggilan hidup kita adalah upaya untuk semakin menambah kemuliaan Tuhan. Itu yang pertama. Kemuliaan Tuhan harus dimuliakan, karena di dalam kemuliaan Tuhan hidup kita akan mendapatkan dasar dan tuntunan yang mantap, sehingga kita bisa menunjukkan, mempertontonkan orang-orang yang dibutuhkan oleh Allah di dalam hidup ini, sehingga kita bisa mewujud nyatakan solidaritas itu di dalam kehidupan kita. Dan terakhir tujuannya adalah bersama dengan Tuhan Yesus kita akan mengalami Paskah Tuhan dengan baik. Baiknya itu apa? Kalau tema Paskah kita berjalan menuju kebangkitan Tuhan, kurang lebih bersama dua murid Emmaus yang berjalan pulang kampung. Apa yang mau disasar di dalam tema itu? Dua murid yang berjalan ke Emmaus itu tidak diam-diam, tetapi omong banyak soal peristiwa hidupnya, soal peristiwa yang terjadi setelah Yesus disalibkan dan lain sebagainya. Kita diajak untuk bersharing pengalaman, bertukar pengalaman iman di dalam hidup ini. Namanya bersharing tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang-orang sekitar kita, untuk siapa yang kita layani, untuk siapa yang kita temui di dalam perjalanan hidup itu. Dan itulah bagian dari perjalanan salib kita. Dan kenapa Tuhan Yesus sampai kuat ke puncak Golgota? Karena ada orang-orang yang mampu mendengarkan, menerima kesaksiannya dalam perjalanan salib itu. Dan itulah kekuatan baru bagi Tuhan Yesus untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Bapa atas dirinya. Dan disitulah nanti kita akan ditunjukkan dan disatukan bersama kemuliaan Tuhan pada akhir penderitaan Tuhan, pada kebangkitannya yang mulia. Semoga kita sekalian hari ini disemangati oleh perjalanan salib Tuhan, yang jelas kita diminta menjadi keledai-keledainya Tuhan sendiri, untuk membawa beban-beban kita sendiri dan juga beban banyak orang mencapai Yerusalem surgawi, dan setelah sampai Yerusalem surgawi nanti mengakhiri di puncak Golgota, karena di Golgota ada kebangkitan yang dijanjikan, ada kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita yang abadi yang dijanjikan untuk kita yang setia di dalam jalan salibnya. Tuhan memberkati kita. Amin.